ينفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ومنتفعا حفظكم الله وعلمكم الله ما لم تعلم برحمتك يا ارحم الراحمين. Ya jemaah bersama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kembali melanjutkan pengajian Ampura ya 2 minggu bisa hadir. Babul wudu, saya kemarin guys ya baiknya. Babul wudu, bab ayana naruskeun masalah wudu. Wudu lugatan menurut bahasa wudu itu ghuslul ba'dil a'dha. Membasuh anggota tubuh sebagian itu namanya wudu. Cek bahasa mah orang babanya untuk daharnya wudu baik. Tapi lamun cek istilah ilmu fikih, wudu itu nama bagi sesuatu, bagi pekerjaan mengubah sesuatu yang ditentukan dengan cara-cara yang tertentu, dengan niat yang tertentu. Jadi bukan sembarang membasuh anggota, tapi punya niat tertentu, yang dibasuhnya juga tertentu, dan tata caranya pun khusus. Aya wadu, aya wudu. Kalau dalam bahasa Arab, mun wauna dipatahkeun wadu ngaranna. Eta ngacai nu dipake wudu, namanya wadu. Kalau wudu itu pekerjaannya, kalau wadu itu airnya yang dipakai untuk wudu. Ada satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yusbihu abdul al wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Tidak menyempurnakan seorang hamba terhadap wudu kecuali Allah ampuni dosa-dosa nu enggeus jeung dosa-dosa nu encan. Sempurnakeun wudu sebab cek Nabi kitu teh. Tidak menyempurnakan seorang hamba kepada wudu kecuali Allah ampuni dosa nan enggeus jeung dosa nan encan. Kumaha carana ngampuni dosa nu encan? Wong dosanya belum kita lakuin kok udah diampuni. Kata ulama, kita diberi penjagaan lebih oleh Allah untuk bisa terhindar dari dosa itu. Ku ayana orang ngalah wudu. Maka wudu itu pekerjaan yang tidak berat sebenarnya, tapi pahalanya gede. Jangan cuma mau sholat aja. Kalau bisa tiap detik punya wudu. Batal wudu lagi, batal wudu lagi. Orang nanti saya cai kan, kabeh dia baru gak cai untuk sekadar wudu. Waqala aidon, Nabi pernah mengatakan dari as-salatu khairu mawdu'in. Sanajan aya nu nitah ka urang salat nyanana tilok salat, tetap bagus. Karena salat itu sesuatu yang bagus secara mutlak, mau siapapun yang ngomong bagus. Maka salah orang kalau disuruh sholat lalu juga enggak. Karena sholat mah geus teu pokos hiji tambah hiji 2. Eta hiji tambah hiji 2 nek nu ngomongna profesor ya sama, kita katakan itu benar. Mau yang ngomongnya pelacur 1 tambah 1 kata dia 2, benar kan? Benar. Mau yang ngomongnya tukang maling 1 tambah 1 2 ceknya, benar kan? Iya benar. As-salat khairu mawdu'in. Kebaikan yang nggak bisa tertolak itu sholat di antara. Maka oleh siapapun diucapinnya, sholatnya benar bagus. Maka bisa nitah sholat, nitah naon saja nitahana tilak sholat. Tetap kata bagus. Sama tadi ibaratnya 1 tambah 1 2. Siapapun yang ngomong 1 tambah 1 2 pasti kita benar kata kita. Nggak bakal kita ngomong 1 tambah 1 2 kalau yang ngomongnya kiai benar, kalau yang ngomongnya tukang maling salah. Nggak gitu kan? Karena sudah geus benar ti dituna gitu. Jadi bisa diterima oleh akal. Kalau 1 tambah 1 itu bukan 2. Mau siapapun yang ngomong tetap itu kita benerin. Bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2. Tetap beda pos gitu sholat. Khairu mawdu'in. Sesuatu yang sudah dari sananya bagus. Maka mau siapapun yang ngomong tentang sholat, meskipun orang itu nggak pernah sholat, tetap bagus omongannya. Terus sholat namanya nejore, tapi omongannya bagus. Perihal sholatnya bagus. Perihal sholatnya tetap bagus. Mau siapapun yang ngomong, siapapun yang melaksanakan, meskipun itu tata cara sholatnya masih salah, cek fikih. Dia udah mau sholat, tapi sholatnya masih acak-acakan, tetap bagus. Berapa banyak orang di luar yang tahu sama Tuhannya, tahu sholat itu wajib, tapi nggak mau sholat. Belum mau. Maka sajore-jorena sholat hiji jelema, pedahnya rencan ngaji atau ngaji tapi belum paham, sehingga sholatnya masih acak-acakan, tetap bagus daripada tidak sholat. Nggak bisa dikatakan ngapain sholat. Kalau kayak gitu mah nggak bisa, tetap sholatnya bagus.
Meskipun sholatnya secara ilmu masih salah. Masih salah. Ngapain sholat melulu, tapi hatinya masih suka benci sama orang. Nggak bisa ngomong begitu. Benci-benci jojong. Sholatnya tetap bagus. Sholatnya tetap bagus. Meskipun masih banyak yang salah. Dengan adanya masih banyak yang salah, solusinya bukan nggak sholat, bukan ngapain sholat kalau masih salah, bukan. Solusinya belajar. Biar sholatnya makin bagus kan gitu. Lainlah kenal sholat jaim itu diterima ngaji. Katanya kalau sholat yang nggak benar nggak bakal diterima. Tuh ngapain sholat kalau benar sholat kok ngapain? Dia tetap sholat nggak bagus. Kalau masih belum beres sholatnya belum sesuai dengan aturan, ya berarti jalan keluarnya perbaiki, bukan ditinggalin, bukan dibilang ngapain gitu. Sholat kok ngapain? Oh sholat. Khairu maudu'in. Sebaik maudu itu sesuatu yang sudah dari sananya udah diciptakan gitu ya, sesuatu yang bagus. Wala yuhafizu 'alal wudu illa mu'minun, dan tidak menjaga kepada wudu kecuali orang mukmin. Di antara wudu itu geseng naon, geseng sholat. Maka berarti secara tidak langsung orang mukmin itu ya orang yang sholat. Maka saya sering bilang sebadung-badungnya orang jangan enggak sholat. Kalau masih doyan judi silahkan tanggung sendiri dosanya. Masih doyan mabok tanggung sorangan dosanya. Masih doyan macam-macam silahkan terserah tanggung sendiri dosanya. Itu tuh dosa tanggung sendiri bukan saya masih resep. Cuman seresep naon ya karena maksiat ulah teh sholat. Masih mending STMJ daripada STMJ. Masih mending sholat terus maksiat jalan daripada sholat kilok maksiat jalan. Nanti sedikit demi sedikit sholat akan memperbaiki kehidupan dia. Ada satu hadis yang pernah saya ceritain, satu riwayat Kanjeng Nabi, pernah ada orang yang maling dibawa ke Kanjeng Nabi, kata Nabi sholat ya, jangan nggak sholat. Sahabat bingung, apa urusannya maling dengan sholat? Kata Nabi, nanti sholatnya akan memperbaiki perilakunya. Quran sendiri ngomong kan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah banget orangnya. Muka kita yang kita bangga-banggain, orang kalau malu nutupin muka, padahal bujurnya kemana-mana. Tapi banget mau ditutupan. Karena malu. Saking mulianya itu muka. Kan banyak disebutkan dalam Al-Quran atau apa, hadis dan lain-lain, orang yang misalkan orang beriman dijaga mukanya dari api neraka. Maksudnya bukan muka. Bukan cuma muka itu semua, tapi karena yang paling mulia itu muka, dia yang disebut. Allah nggak nyebut badannya, nyebut mukanya. Karena yang paling ini adalah muka. Kemana aja nggak kelihatan batang hidungnya. Kenapa disebutnya hidung nggak tangan? Karena hidung adanya di muka. Jadi dia dipakai untuk mewakili semua bagian badan. Karena dia yang paling mulia. Kalau muka aja udah Allah selamatkan dari api neraka, ya apalagi yang lain. Ya. Kalau kita sudah mau naruh ini di bawah, apalagi yang lain. Namun tunduk Allah ditendangnya tarang dina tangan, nu paling mulia ditendang itu komo karak lengan, karak suku, karak nusa jemah. Karena yang paling mulia sudah mau dia tundukkan di hadapan Allah. Maka yang lain akan ikut nanti. Nanti kenangan terindah adalah pernah sujud dan tidak menjaga wudhu kecuali orang-orang yang mukmin, orang mukmin. Jadi sholatnya bagus, walaupun masih jelek, aja masih acak-acakan, nggak sesuai syarat rukun dan lain-lain, tetap sholatnya bagus. Dia dan mau sholat itu bagus gitu. Caranya kita cek ilmu mencan sholat ngarang, tapi kan dia yang sadar dia tuh nggak saya sholat. Dengan jangan ada bahasa, ngapain sholat kalau masih berantem terus mah? Ngapain sholat kalau masih saling misalkan apa ribut melulu umpama? Tetap bagus sholatnya, cuman maka belum bisa mungkin derajat sholatnya belum bisa maksimal tanha anil fahsya wal munkar itu. Solusinya ya perbaiki, bukan ditinggalin. Kalau nggak bisa semua, jangan ditinggalin semua gitu guys. Ada kaidah ya, kaidah dalam ilmu dalam usul fikih itu bahasa la yudrak kullu, la yudrak kullu. Kalau nggak bisa diambil semua, jangan ditinggalin semua. Kalau kan maghribnya setengah 7, waduh saya masuk kerja jadi setengah 8, lah udah kan nggak usah ngaji. Ngaji juga nggak bakal sampai beres. Atau ngaji aja udah, gue kerja berangkat sih.
Kalau nggak bisa sampai selesai, jangan ditinggalin semuanya. Kebaikan tuh kalau nggak bisa diambil semua, jangan ditinggalin semuanya. Dapat 5 menit atau dapat 10 menit meskipun nggak sampai selesai. Karena orang udah kesibukan manusia aja nih gitu. Iya, janganlah tanggung gitu. Jadi kan orang pas wayah tahlil datang ke ngaruh akar datang, kayak ngomong, ih ulah tinggalkan KB. Terus dia menang-menang ngaruh mah, gitu padahal jalan nggak aja, kayak yang nungguan ngaruh mah. Mun teu bisa dicopot KB, ulah ditinggalkan KB. Abang-abang sholat acan boga dampakna naon gitu aja udah sholat. Itu lebih jorek. Jadi sholat sejelek apapun, secara ilmu sholatnya tetap sholatnya bagus. Cuma nanti perbaiki. Solusi dari itu adalah perbaiki. Nggak bisa sedekah banyak, sedikit. Nggak bisa nolongin semua, ya nolongin sedikit apa kan gitu. Kalau nggak bisa besar ya, yang kecil mah lakuin gitu. Kalau nggak bisa diambil semua, jangan ditinggalin semuanya. Kebaikan. Masalatun mahwal mujibil wudu. Ada satu masalah. Ya ada. Pakola itu satu hadis lagi. Man tawaddo'a fa ahsanal wudu kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min azfirihi. Siapa orang wudu, siapapun orangnya wudu, terus dia baguskan wudunya. Wudunya dibagusin sesuai dengan ilmunya, sunnahnya dipakai, wajibnya dibawa jelas. Adab-adabnya dipakai, itu nanti kharajat khotoyahu, keluar semua kesalahan-kesalahannya dari badannya, netes-netes dari bawah kukunya itu. Maka setiap tetesan, maka dalam ilmu fikih kan makruh dibasuh, ya dilap. Basahan wudhu itu makruh dilap, karena apa? Itu ada yang netes-netes, itu sama dengan jatuhnya dosa-dosa. Maka ulah disusut gitu. Jadi gampang ngilangin dosa wudhu aja yang sering. Tiap tetesan, ada satu keterangan lagi, tiap tetesan Allah jadikan malaikat. Setiap satu malaikat itu punya anak buah 70.000. Semuanya diperintahkan oleh Allah untuk memohon istighfar kepada orang yang wudhu itu. Kata karas wudhu nah, komong sholatnya segala widana segala nona. Pokoknya nama insya Allah ibu ganjaran kami gampang dengan ganjaran. Sarwa juga yang dosa gampang nih sarwa. Iya nggak sulit. Wudhu aja kita wudhu tuh. Berarti wudhunya bagus, dibaguskan balik belajar. Jangan berlebihan. Adab-adabnya dipakai, sunnahnya dipakai. Ada yang pernah lihat Imam Ahmad itu pernah lihat. Ya, ada hadis Nabi yang mengatakan demikian, keluar dosanya dari sela-sela jari itu, tetesan-tetesan. Itu pernah kelihatan oleh Imam masalah cair ya. Air mustamal itu suci tapi tidak mensucikan. Dipakai minum boleh, cuman kalau dipakai wudhu nggak bisa. Tapi kalau Imam Ahmad menjangankan buat wudhu, buat minum juga nggak boleh. Karena dia pernah ngelihat itu bekas wudhu itu darah. Tetesannya itu dari dosa. Sehingga dia tanya sama dia bilangin, kamu dosanya sama orang tua, katanya begitu. Kok tahu? Dari wudhumu kelihatan, kata Imam Ahmad. Tapi akhirnya Imam Ahmad memohon sama Allah, jangan saya dikasih bisa lihat seperti itu. Karena jadi nantinya jadi banyak suuzon sama orang. Padahal kelihatan sama dia itu. Maka Tuhan orang kalian ketika tempat orang itu syukur ada lagi. Kegigiran orang kita nuker ngalau itu. Terkadang kurang yang boga dosa naon kan? Syukur Imam Ahmad yang bungan dia. Nah, ini nama Allah dijabah, tidak bisa melihat lagi. Cuma pernah mengalami seperti itu. Itu bukti, salah satu bukti kita hadis Nabi mengucapkan meski ya bahwa keluar nanti kesalahan atau dosa-dosa dari jari jemari orang yang begitu. Dengan wudhu itu menghapus banyak dosa. Tentu ya dosa-dosa yang tidak ada hubungannya dengan manusia. Ya. Kalau dosa yang hubungannya dengan manusia tetap minta maaf sama orangnya. Ya dosa-dosa detik lah. Tengah rasa, orang misalkan tengah hajat misalkan. Kos gitu. Masalah tuh ya masalah mal wujib alil wudhu, apa yang mewajibkan wudhu itu. Jadi wudhu yang bikin kita jadi wajib wudhu itu apa? Apakah karena kita punya hadas? Apa karena kita mau sholat? Al hadas al qiyam li sholat. Apakah hadas yang bikin kita jadi wajib wudhu itu? Apakah hadas? Apakah karena kita mau sholat?
Kata ulama wal al hadas, nyata hadas duduk dua orang itu jeung bukur-bukurna. Nah, itu berarti ngawajibkeun kana wudu. Cuman syarat sahnya sholat diantaranya bersuci dari hadas. Sehingga ya kalau mau sholat kita wudu. Kalau mau sholat harus wudu, bukan hadas nih yang mewajibkan wudu. Berarti kalau kita masih punya wudu juga kalau mau sholat tetap harus wudu kan? Maka yang mewajibkan itu bukan mau sholatnya, tapi hadasnya. Sehingga kalau kita masih punya wudu, nggak punya hadas, terus mau sholat, tadi maghrib kan udah wudu nih, ntar mau sholat isya kita masih punya wudu, ya udah nggak usah wudu lagi, orang nggak ada hadas. Karena yang mewajibkan wudu itu hadas, bukan mau sholat. Maka kalau mau sholat tapi udah punya wudu, ya nggak usah wudu, apa-apa.